Oke, selamat datang di Gongwedia Movie Channel. Dan ya, tanpa banyak tedeng aling-aling lagi, film pertama yang akan kita bahas alur ceritanya kali ini berjudul Camp to Camp. Film ini merupakan film thriller pembunuhan cewek-cewek online seksoy gayboy. Cerita dari film ini dimulai di Bangkok, Thailand. Seorang cewek seksoy yang bernama Lucy sedang melakukan chatting dengan salah seorang temannya yang bernama Emily. Si Emily ngajak si cewek seksoy Lucy untuk bersenang-senang malam itu. Si Lucy ngusulin untuk nyari party aja keluar. Tapi si Emily ngajak si Lucy untuk bersenang-senang dengan cara yang lain. Emily ngajak Lucy untuk adu singkap rok dan buka kutang secara daring. Aduh, bikin panas dingin aja nih film. Baru beberapa menit mereka adu singkap rok, tiba-tiba pintunya si Lucy ada yang ngetok. Tok, 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 tok. Ternyata ada jomblo gelo tetangga sebelah yang ngajak Lucy untuk berparty ria juga malam itu. Karena si Lucy nggak mood sama si jomblo, ia lalu ngacangin si jomblo itu. Aduh, kasihan banget nasib lu jomblo. Habis itu si Lucy lalu kembali ke laptop adu singkap-singkapan rock bareng sama si Emily. Nah, ketika kutang si Lucy hampir terlepas, si Lucy menyadari sesuatu bahwa ada yang salah di video yang di-broadcast sama si Emily. Di dalam video si Emily, si Lucy ngelihat bahwa si Emily bisa nyingkap rock sambil chattingan yang merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Si Lucy lalu nelpon si Emily dan bilang bahwa dia tidak suka dengan permainan yang dia mainkan tersebut. Lalu si Lucy menutup chattingan itu secara sepihak. Si Emily bilang ke si Lucy bahwa Emily telah berhasil merekam video telanjang dari Lucy dan Emily mengancam bahwa dia akan menyebarkannya ke situs-situs porno terdekat di kota Anda. Berkali-kali si Lucy nutup chattingan tersebut dan berkali-kali juga si Emily ngebas si Lucy balik. Karena kesal diganggu terus, Lucy lalu mencaci maki habis-habisan orang yang mengaku Emily tersebut. Hingga pada akhirnya si Lucy nutup laptopnya karena Emily telah mengancam ingin membunuhnya. Lagi stres-stresnya si Lucy tiba-tiba ada WA masuk yang bilang, "Gue bakal segera ke sana." Si Lucy lalu buru-buru ngunci pintu yang tadi pada saat si jomblo gelo datang, pintunya belum terkunci sempurna. Ketika pintu sudah berhasil ditutup sama si Lucy, ia ngintip lagi. Ternyata si jomblo gelo sudah nongkrong di sana lagi, bawa sebotol temulawak. Kali ini si jomblo gelo dipersilakan masuk karena Lucy takut sendirian dan takut pada ancaman Emily yang ingin membunuhnya. Tadi ditolak, sekarang diterima. Dasar ABG labil. Si Lucy yang masih khawatir ngintip lagi dari lubang pintu. Dan tiba-tiba Biem tetangga sebelah muncul habis beli sayur dari pasar Senen buat persediaan PPKM. Namun tiba-tiba ketika si Lucy ngelihat ke arah si jomblo gelo, ternyata yang sedari tadi chattingan dengan Lucy dan nyamar ngaku-ngaku pakai nama Emily adalah si jomblo gelo ini. Habis disetrum, si Lucy pun pingsan. Kemudian setelah si Lucy sadar, si jomblo gelo memaksa si Lucy untuk melanjutkan adegan buka-bukaannya di depan laptop si Lucy. Si Lucy yang sudah ketakutan setengah mati menuruti kemauan si jomblo gelo untuk buka-bukaan di depan laptop. Namun setelah adegan buka-bukaan si Lucy berhasil direkam oleh si jomblo gelo, tiba-tiba jebret. Aduh, mati juga si Lucy dikampak sama si jomblo gelo. 1 bulan kemudian, kakak dari Lucy yang bernama Leson datang ke Bangkok untuk menyelidiki kematian adiknya. Ia berniat tinggal di apartemen tempat adiknya dibunuh.
Di sana ia bertemu dengan seorang cewek yang bernama Merit dan seorang cowok keriting mie goreng yang bernama Michael yang rese abis, serta seorang transgender yang bernama Jade. Si Merit lalu ngasih orientasi tentang tempat tinggal barunya itu kepada Allison, lalu mengambil kunci apartemen dari pemilik apartemen tersebut yang bernama Pig Boy. Anjir, milih nama kok bocah babi. Setelah kunci didapat, mereka lalu pergi ke apartemen yang disewa Allison. Apartemen itu dulunya disewa oleh Lucy dan tempat dia mati dibunuh. Di sana Allison menemukan sebuah buku yang bertuliskan nama dan nomor HP dari Emily. Setelah itu mereka berdua lalu JJS alias jalan-jalan sore. Allison lalu bertanya pada si Merit bagaimana cara dia hidup dan mencari uang di Bangkok. Si Merit lalu ngasih tahu Allison bahwa ia mencari uang dengan cara siaran panas di situs Camp to Camp. Merit juga ngajak Allison untuk, namun tanpa disadari oleh mereka berdua, si jomblo Gelo dari kejauhan mengintai. Si Merit sempat menengok ke belakang dan melihat si jomblo Gelo. Dari cara si Merit melihat si jomblo Gelo, tampaknya dia telah mengenal si jomblo tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka berdua. Si jomblo Gelo yang sedari tadi gerak-geriknya mencurigakan kepergok sama polisi. Ia lalu mengeluarkan kapak naga geni 212 dari balik jaketnya. Dan kemudian, kirain mau ngelawan. Tatonya malah bunuh diri nabrakin diri ke truk yang lewat di jalan itu. Sementara Merit dan Allison masih bersenang-senang menikmati suasana malam di Bangkok. Pada saat mereka bersenang-senang, Allison memperhatikan Merit begitu aktif mempromosikan Camp to Camp-nya. Tampak ia berhasil mendekati seorang gadis pirang bertopi hitam di sekitar wilayah hiburan malam tersebut. Setelah selesai bersenang-senang dan tiba di apartemen, si Allison lalu ngecek situs Camp to Camp tersebut di laptopnya. Allison tiba-tiba dichat oleh seorang yang bernama Kismet, yang ternyata itu adalah si Merit. Beberapa saat kemudian, si Merit mengirimi Allison sebuah emoji yang bertuliskan "Click me", dan setelah diklik ternyata keluar kembang api dari emoji tersebut. Allison lalu pergi ke kamar mandi untuk gosok gigi. Namun ketika Allison sedang menggosok giginya di kamar mandi, ternyata emoji tersebut merupakan sarana untuk meretas webcam dari laptop Allison. Dan kini sosok misterius di balik nama Kismet dan Merit berhasil memata-matai gerak-gerik Allison di dalam apartemennya. Scene beralih ketika si Merit tiba-tiba menghilang. Allison lalu berusaha mencari tahu dengan menanyai Michael yang saat itu sedang bersama Jade main kartu menjawab, "Sumpah, gue gak tahu dia kemana." Allison lalu pergi ke kamar dari si Merit. Diketok beberapa kali pintunya, namun tidak ada jawaban. 2 hari berlalu semenjak hilangnya si Merit. Tiba-tiba saja si Merit ngechat Allison. Si Allison langsung bertanya, "Kemana aja lu 2 hari ini?" Belum sempat si Allison mendapatkan jawaban dari si Merit, tiba-tiba pintu apartemennya diketok oleh si rambut keriting Michael yang mengajak Allison untuk berkencan. Awalnya Allison menolak ajakan dari si rambut keriting mie goreng, namun setelah dipancing bahwa si rambut keriting mie goreng bakal menceritakan banyak hal, akhirnya si Allison mau juga diajak berkencan. Setelah beberapa saat mereka ngobrol ngalur ngidul, tiba-tiba saja Michael mengungkit-ngungkit kematian Lucy, adik Allison. Allison merasa marah karena selama ini Michael mengetahui sesuatu tentang kematian Lucy, adiknya, tapi dia malah memilih diam saja. Allison lalu meninggalkan Michael di restoran itu sendirian, tapi Michael berusaha mengejar Allison. Michael berhasil mengejar Allison
Ia juga mengetahui tujuan Allison datang ke Bangkok adalah untuk menemukan kepala dari Lucy yang sampai saat ini belum ditemukan. Michael akhirnya berhasil meyakinkan Allison dan berjanji akan membantu Allison menemukan kepala Lucy asalkan Allison mau menemui Michael di sebuah kuil esok hari. Sekembalinya ia ke apartemennya, Allison kembali menerima chat dari Merritt. Merritt meminta Allison untuk segera melihat situs Camp to Camp-nya. Di situs tersebut terlihat Merritt sudah bersiap-siap untuk melakukan adegan singkap menyingkap. Aduh, nenggelis ampun dah. Tapi terlihat dari ekspresi muka si Merritt bahwa ia sedang menyembunyikan ketakutan dan sepertinya ada yang memaksanya di balik kamera untuk melakukan adegan singkap menyingkap tersebut. Allison berusaha mencegahnya untuk melakukan hal tersebut melalui telepon online namun tidak direspon. Ia kemudian keluar kamarnya menuju kamar si Merritt. Namun karena Allison tidak memiliki kunci dari kamar si Merritt, ia lalu berusaha mengambil sebuah kunci serep dari si Pig Boy. Pantesan namanya Pig Boy, kerjanya tidur terus. Allison lalu memasuki kamar si Merritt. Di kamar tersebut, si Allison melihat laptop dari Merritt dengan rekaman video Merritt yang lagi buka-bukaan panas. Di sebelah laptop tersebut, Allison melihat ada kapak yang berlumuran darah. Allison kembali menelusuri kamar si Merritt dan betapa terkejutnya ia ketika tanpa sengaja ia menginjak sebuah tangan dari mayat yang terdapat di lantai. Belum habis rasa kaget si Allison, tiba-tiba Pig Boy muncul sekonyong-konyong dari belakangnya. Allison yang panik menyangka bahwa Pig Boy adalah pelaku pembunuhan tersebut. Lalu tanpa babi bu bebo lagi, Allison menyambar kapak yang ada di atas meja. Lalu jebrat, jebret, jebrot. Pig Boy pun modiar. Setelah menghabisi Pig Boy, Allison melihat ada seorang lagi yang berusaha kabur lompat dari jendela. Dan tanpa banyak A-I-U-E-O lagi, Allison berusaha mengejar orang yang kabur tersebut, yang ternyata orang itu adalah Jade. Sesaat Jade berhasil dilumpuhkan oleh Allison, namun tiba-tiba teplak. Jade dengan jurus pipa PDAM menggoyang bumi berhasil membuat Allison lempuyengan. Lalu Jade pun ngacir. Allison yang segera tersadar dari lempuyengannya kemudian kembali berusaha mengejar si Jade tersebut. Namun Jade berhasil meloloskan diri dengan cara menyamar menjadi seorang cewek berambut kuning. Keesokan harinya Allison lalu menemui Michael di kuil seperti yang sudah dijanjikan. Si Allison juga mengatakan pada Michael bahwa Merritt sudah mati dibunuh kemarin malam. Michael tidak mempercayai kata-kata si Allison. Allison lalu menyuruh Michael untuk menelpon si Merritt dan tidak ada seorang pun yang menjawab telepon tersebut. Hihihi, nggak bilang juga apa, lu nggak percaya sih. Si Michael lalu menceritakan awal mula dari malapetaka tersebut. Diceritakan bahwa Merritt, Michael, Jade, dan si jomblo gelo yang ternyata bernama Russell merupakan satu anggota kelompok yang mencari mata pencaharian lewat situs Camp to Camp. Nah, rupa-rupanya si Russell ternyata naksir si Merritt, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Apalagi ditambah ketika ia chatting dengan Lucy, adik dari Allison, ia mendapat makian yang membuatnya lupa daratan dan pada akhirnya membunuh si Lucy. Setelah menceritakan hal tersebut, Michael lalu mengantar Allison ke sebuah tempat di mana Russell menyembunyikan kepala dari Lucy.
Sesampainya di tempat yang dimaksud, Michael lalu menyuruh Allison untuk mengobok-ngobok di bawah air dan mencari kepala adiknya Lucy. Di dalam air tersebut juga terlihat ada rambut pirang yang melambai-lambai. Kemungkinan itu adalah kepala dari si Merit. Karena si Allison lama banget nyari kepala adiknya, Michael jadi semakin gelisah dan takut ketahuan hingga ia akhirnya berbuat nekat dan berusaha menenggelamkan Allison ke dalam air. Allison berusaha melakukan perlawanan, namun apalah artinya seorang awewe, ia tetap saja kalah tenaga. Ketika Allison sudah dalam keadaan sekarat dan hampir mati, ia samar-samar melihat sebuah kepala yang telah menjadi tengkorak, dan ternyata itu adalah kepala adiknya yang selama ini ia cari. Michael tidak menyadari bahwa di belakangnya muncul sesosok tangan yang memegang kapak dan lalu jebret. Dan ternyata orang itu adalah si Merit. Loh, kok masih hidup? Begini nih ceritanya, ternyata mayat yang ditemukan di apartemen si Merit merupakan mayat wanita pirang bertopi hitam yang bertemu dengan si Merit di lokasi hiburan malam ketika ia pergi bersenang-senang dengan Allison. Dan dengan dibantu oleh Jade, ia memasukkan kematiannya dan membuat seolah-olah mayat wanita bertopi hitam itu adalah dirinya. Ternyata Allison berhasil diselamatkan dan ia tersadar telah berada di rumah sakit. Ia lalu ditanya-tanyai sama Pak Polisi. Segera setelah baikan, Allison akan ditangkap karena Pak Polisi mendapat laporan bahwa Allison telah membunuh manajer gedung yang bernama Pig Boy. Karena ternyata ada saksi yang melihat Allison melakukan pembunuhan tersebut. Allison juga menanyakan keberadaan teman-temannya yaitu Michael, Merit, dan Jade. Namun Pak Polisi bilang bahwa mereka semua telah mati. Satu hal yang tidak diketahui orang-orang bahwa Merit ternyata masih hidup dan sekarang ia tengah melarikan diri keluar negeri dengan naik kapal terbang. Yang kasihan sebenarnya adalah Allison. Sekarang ia yang malah dipenjara karena telah membunuh si Pig Boy. Kalap sih mau ngebunuh orang gak lihat-lihat dulu. 3 tahun berlalu semenjak kejadian itu dan kini Allison sudah bebas dari penjara dan lagi nyantui duduk di depan rumahnya sambil nunggu Kang Cilok lewat. Cilok, Cilok. Namun tiba-tiba yang datang bukanlah Kang Cilok, melainkan Kang Ojol yang membawa sebuah paket yang ternyata paket itu merupakan paket yang dikirim oleh si Merit yang kini sudah berganti nama lagi. Si Merit menjelaskan banyak hal kepada Allison dalam surat di paket yang dikirimnya tersebut. Ternyata sekarang si Merit sudah berada di suatu tempat nan jauh di sana. Kalau dicek-cek dari lokasinya, dia sedang berada di puncak Jaya Wijaya. Dan film Camp to Camp pun berakhir. Oke, semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kalian bisa mendapatkan update-update rekap film selanjutnya dari Gongwedia Movie Channel.